31 mungkin karena aku terlalu cantik. Sayangku, dengarkan penjelasanku dulu. Wanita itu merayuku. Wang Jianhang kelabakan mencari alasan. Dia buru-buru meraih lengan Han Yufang dan mulai menjelaskan, Cheng Ruoxue merayuku. Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku hanya mencintaimu seorang. Cheng Ruoxue menatap Wang Jianhang dengan tidak percaya. Tadi, pria itu mengatakan untuk kesekian kalinya bahwa dia akan menceraikan istrinya jika menemukan kesempatan yang pas, lalu akan membuat Cheng Ruoxue menjadi nyonya Wang seutuhnya. Tapi sekarang, bukannya mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya, Wang Jianhang malah mulai mendorongnya hingga semakin jatuh dalam kehancuran. Dia memutar balikan fakta yang ada. Mata Cheng Ruoxue memerah karena amarah yang memuncak. Tanpa peduli lagi dengan penampilannya yang memalukan dan tubuh telanjangnya, dia membuka selimut begitu saja, lalu bergegas menghampiri Wang Jianhang. Wang Jianhang, kuharap kau mati membusuk sana. Jelas-jelas kamu yang tertarik padaku karena aku masih muda. Kamu yang berusaha untuk mendapatkanku. Wang Jianhang menunjukkan ekspresi jijik dan mendorong Cheng Ruoxue menjauh. Kamu itu hanya artis murahan yang sudah disentuh oleh 10.000 pria. Sedangkan aku adalah bos besar perusahaan Wang. Mana mungkin aku bisa tertarik pada wanita najis sepertimu. Kamu itu yang merayuku dan mencuci otakku supaya terpesona padamu, kan? Kemudian, dia mencoba memenangkan hati Han Yufang. Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku mencintaimu dengan sangat tulus. Sayang, aku mohon jangan biarkan masalah ini tersebar ke publik. Jika tidak hanya keluarga Wang yang kena imbas, namun keluarga Han dan putra kita juga akan kena akibatnya, sayang. Han Yufang mulai ragu-ragu lagi setelah mendengar ini. Wajah Cheng Ruoxue memerah karena marah. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang hampir meledak, lalu dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wang Jianhang. Wang Jianhang, kamu itu adalah pria yang mengkhianati istri yang baik dan mencari selingkuhan di luar. Bukannya menjadi suami yang baik untuk istri dan anakmu di rumah, kamu bahkan masih ingin mendapatkan Yan Jingyi. Bagaimana bisa Yan Jingyi muncul di sini kalau bukan karena kamu dan manajernya yang menipunya? Brengsek, dasar mulut jalang suka membual. Kamu yang jelas-jelas merasa dendam pada Yan Jingyi karena Huo Sanxiao telah mencampakkanmu dan memilih berhubungan dengan Yan Jingyi. Kamu sendiri yang juga mendesakku untuk menyingkirkan Yan Jingyi. Dasar jalang murahan, tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu memutar balikkan fakta. Apa kau sudah tidak mau tinggal di Sengjing lagi, ha? Cheng Ruoxue memegangi lehernya menghadapi Wang Jianhang. Tetapi, dibandingkan dengan Wang Jianhang, dia sebenarnya lebih takut pada istri Wang Jianhang. Bisa dibilang bahwa Han Yufang termasuk dalam sosok berpengaruh dalam komunitas istri terkaya di Sengjing. Selain itu, dia sudah terlahir dalam keluarga yang cukup terpandang dan kaya raya, ditambah dengan kepribadiannya yang tegas dan kemampuannya dalam bertindak dengan begitu cepat tanggap. Tidak bisa, lebih baik menyinggung Wang Jianhang daripada memprovokasi Han Yufang. Nyonya Wang, Anda harus percaya pada saya. Saya hanyalah seorang artis yang tidak terlalu terkenal. Wang Jianhang mengancam saya untuk berhubungan dengannya. Jika saya tidak menuruti kemauannya, dia akan membuat agensi saya tidak memberikan jadwal syuting pada saya. Saya tidak memiliki cara lain lagi. Akhirnya, Cheng Ruoxue menunjukkan kemampuan akting terbaiknya setelah terjun di industri hiburan selama bertahun-tahun. Tubuhnya langsung merosot terduduk di lantai, dan dia mulai menangis terseduh-seduh. Melihat drama yang begitu indah dipentaskan di depan mata, kini para reporter yang menonton tidak peduli lagi meski mungkin akan kehilangan pekerjaan. Jika masalah ini terungkap, pasti akan menjadi berita terpanas. Bahkan, mungkin akan menjadi topik pencarian terpopuler dan bertahan selama 10-15 hari. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Han Yufang memandang Wang Jianhang sambil mengerutkan keningnya. Dia hendak berbicara, namun suara Yan Jingyi acuh tak acuh menyela pada waktu yang tepat. Untuk apa Nona Han bertahan menghadapi seorang pria yang suka berselingkuh dan tidak bisa memberikan kenyamanan pada keluarga sendiri? Apakah Nona Han takut tidak dapat menemukan yang lebih baik daripada Wang Jianhang? Yan Jingyi tidak memanggilnya Nyonya Wang, melainkan Nona Han. Han Yufang tertegun. Baru saat inilah dia menyadari keberadaan Yan Jingyi. Alisnya mengernyit, lalu dia menatap Yan Jingyi dengan tatapan memperingatkan, siapa kamu?
Wanita tangguh yang menjunjung tinggi kejujuran dan tidak takut pada apapun, Yan Jinyi. Akulah yang menjadi korban dalam masalah ini. Mungkin ini terjadi karena parasku yang terlalu cantik, hingga suami dan adik iparmu menginginkanku. Yan Jinyi mengatakannya dengan sangat percaya diri. Huo Zixing tertegun dibuatnya. Saat berada di luar, jangan bilang pada siapapun bahwa kamu adalah kakak ipar keduaku. Han Yufang ingat bahwa Cheng Ruoxue juga menyebutkan nama Yan Jinyi barusan. Oh, iya, jangan hanya melihat pertunjukan indah di sini. Keadaan di kamar sebelah sekarang mungkin lebih seru daripada di sini. Yan Jinyi mengedip-ngedipkan matanya dan memimpin semuanya keluar kamar. Sekelompok orang itu mengikutinya satu demi satu. Begitu mereka memasuki kamar 2202, mereka melihat dua pria bertelanjang dada diikat berhadap-hadapan sambil saling bergesekan berusaha melepaskan ikatan. 32 Aku curiga kalian bekerja sama. Kedua orang itu sangat tidak asing bagi mereka semua. Wang Qifeng dan Zhao Xinchen, pria-pria terkenal di lingkup anak-anak dari keluarga kaya di Sengjing. Hanya saja, mereka ini. Keduanya jelas tidak memperhatikan pergerakan dari pintu. Mereka masih saling bergesekan berusaha melepaskan diri di sana. Wang Qifeng, kamu bantu aku lepaskan celana ini. Kenapa tanganmu tidak panjang sih? Jalan sialan Yan Jinyi itu, jangan sampai aku menangkapnya. Para wartawan bahkan membayangkan bagaimana berita tentang kejadian ini akan meledak begitu dipublikasikan. Tanpa diduga, putra pemilik Heng Yuan Real Estate dan adik laki-laki Tuan Wang ternyata memiliki hubungan semacam ini. Yan Jinyi mengambil beberapa foto mereka berdua dengan ponselnya, lalu berjalan perlahan mendekati mereka berdua. Kalian berdua memiliki selera yang tinggi. Begitu mendengar suara Yan Jinyi, Wang Qifeng menoleh dengan amarah yang benar-benar memuncak. Namun, tiba-tiba dia melihat kerumunan banyak orang di ambang pintu. Kakak ipar. Wajah Wang Jianhang langsung pucat pasi. Dia menatap Wang Qifeng dengan sangat kesal, karena harapannya tidak menjadi kenyataan, dan dia justru berakhir menginjak kotorannya sendiri. Han Yufang merasa seperti tidak punya muka lagi. Ini sungguh memalukan. Setelah hidup selama bertahun-tahun, tidak ada hari yang mengerikan seperti hari ini. Pertama, dia mengetahui suaminya mengkhianati pernikahannya dengan berselingkuh. Tak cukup sampai di situ, dia juga menemukan bahwa adik iparnya melakukan hal yang memalukan seperti itu dengan seorang pria. Dadanya naik turun tak terkendali untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Han Yufang tidak bisa menahan diri lagi. Dia berbalik dan menamparkan Wang Jianhang. Jika keluarga Han kita sampai kehilangan muka dan hancur karena ulah bejat kalian, kakak beradik yang sama-sama bodohnya, aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup lebih baik. Wang Jianhang mengepalkan tinjunya dan berusaha mengontrol amarah di hatinya. Dengan ekspresi marah, dia menunjuk ke arah Cheng Ruoxue, yang mengikuti kerumunan reporter. Semua ini pasti ulah dia. Dia meminta Qifeng dan Zhao Xinchen untuk datang ke sini. Wang Jianhang, kamu masih saja bersikap seperti pengecut. Apa kamu bukan laki-laki? Tampaknya kamu telah minum obat sampai otakmu jadi kacau. Jelas-jelas kamu yang tertarik dengan Yan Jinyi. Kalian berdua kakak beradik yang sama-sama sampahnya, ujar Cheng Ruoxue sambil menangis lagi. Nyonya Wang, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak bersalah. Aku hanyalah wanita yang lemah dan tak berdaya. Bagaimana mungkin aku bisa berurusan Tuan Wang? Aku juga. Wang Qifeng dan Zhao Xinchen tahu kalau semuanya sudah salah paham melihat penampilan mereka saat ini. Mereka berjuang keras untuk melepaskan diri. Ini semua adalah ulah Yan Jinyi si jalang itu. Dialah yang mengikat kita. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan dia. Benar, Kak. Kita tidak boleh membiarkan Yan Jinyi merasa lebih baik. Kebetulan ada reporter yang datang tepat waktu. Cepat ambil gambar dan sebarkan berita ini agar semua orang tahu betapa kejinya kelakuan Yan Jinyi. Kedua orang itu jelas tidak tahu apa yang barusan terjadi di kamar sebelah. Mereka bersikap arogan dan memerintah para reporter dengan ekspresi marah. Aku, Huo Sanxiao, bahkan belum bicara apapun. Beraninya kalian memerintah sesuka hati. Dasar bodoh. Mendapati mereka memfitnah Yan Jinyi lagi, kemarahan di hati Huo Zixing yang sejak tadi telah menumpuk, kini akhirnya membludak tidak bisa ditahan lagi. Mata bulatnya melotot tajam, dan suaranya terdengar kejam. Huo Zixing, apakah kamu mendapatkan ancaman pelecehan dan pemukulan oleh si jalang itu? Setelah dipukuli habis-habisan oleh Yan Jinyi,
bagaimana bisa kamu masih mau tunduk membelanya seperti ini? Sejak kapan anggota keluarga Huomu begitu takut pada seorang artis tidak terkenal seperti dia? Wang Qifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Huo Zixing hendak membalasnya, namun Yan Jingyi berdeham, lalu tersenyum penuh arti dan berjalan menghampiri mereka berdua. Dia berjongkok di depan Wang Qifeng dan Zhao Xinchen dengan satu tangan menyangga di pipinya. Aku curiga kalian berdua bekerja sama dengan Wang Jianhang dan Cheng Ruoxue untuk membuat rencana kotor di sini. Lagi pula, aku memiliki buktinya. Kau, tutup mulutmu, aku masih belum selesai bicara. Yan Jingyi segera menyentak mereka, lalu menoleh ke arah Huo Zixing. Panggil polisi, dan katakan pada mereka bahwa mereka melakukan tindakan asusila di sini. Pelakunya adalah 3 pria dan seorang wanita. Dilihat dari semua ini, Huo Zixing merasa bahwa dia dapat menyimpulkan apa yang terjadi sebenarnya. Sudah dilaporkan ke polisi. Laporkan lagi. Jika peristiwa semacam ini terjadi di zaman Yan Jingyi dulu, polisi yang bertugas menerima laporan kejahatan akan langsung memberi hukuman dengan memukuli mereka menggunakan tongkat palu sampai mati. Sayang, hentikan dia. Jika aku dibawa pergi ke kantor polisi, kedua keluarga kita akan kehilangan muka, maka anak-anak kita. Wang Jianhang segera menoleh dan menatap Han Yufang, memohon pertolongan pada istrinya itu. Han Yufang mengerutkan kening dan menatap Yan Jingyi dengan raut muka tegas. Nyonya, kupikir. Maaf, saya baru berusia 22 tahun. Tolong panggil saya Nona Yan atau adik. Gadis cantik juga tidak apa-apa. Yan Jingyi menyela kata-kata Han Yufang dengan tidak senang, dia itu tidak lebih dari seekor anjing pudel. Bisakah Nona Han melawan keluarga Huo sendiri untuk laki-laki tak berguna ini? 33 berperan sebagai mucikari. Anjing pudel. Huo Zixing memandang Wang Jianhang dan mengejeknya dengan dingin, anjing pudel jauh lebih imut daripada dia. Jangan menghina anjing pudel. Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya untuk menatap Huo Zixing, kemudian dia mengangguk. Benar juga ucapanmu. Raut muka Wang Jianhang terlihat sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan menatap Yan Jingyi dengan sengit. Jangan sampai dia mendapatkan kesempatan menangkap gadis sialan ini. Kalau tidak, gadis itu tidak akan dapat hidup lagi. Apapun yang terjadi, bagaimanapun juga, dia tetaplah suamiku. Kamu jangan bertindak terlalu jauh. Katakan saja, berapa banyak uang yang kamu inginkan. Kemudian, Han Yufang menoleh ke para reporter di belakangnya, aku bisa mengeluarkan banyak uang untuk membeli semua foto yang sudah kalian ambil. Bagaimana kalau 1 juta yuan per orang? 1 juta yuan. Puluhan reporter itu tergiur dengan penawaran ini. Menurutku, selain memiliki tubuh yang kekar dan mungkin memiliki kemampuan dalam menjalankan perusahaan dengan cukup baik, apalagi kelebihan seorang Wang Jianhang. Yan Jingyi tersenyum mencibir dan menatap Wang Jianhang secara terang-terangan. Parasnya juga pas-pasan, bahkan bisa dibilang tidak tampan sama sekali. Selain itu, dia memiliki lingkaran mata yang hitam dan kantung mata yang menggelambir. Dilihat sekilas, ini semua membuktikan kalau dia hidup dalam pengekangan dan aturan istrinya. Apakah kamu mencoba membuatnya bekerja dengan baik di perusahaan? Apakah kamu pikir dia dapat menghasilkan uang? Wajah Han Yufang memerah mendengar kata-kata pedas Yan Jingyi ini. Yan Jingyi meneguk air, lalu kembali berkata, jika karena dia memiliki kemampuan bekerja yang baik, kamu dapat mencari pria baik dengan latar belakang yang sama dengan keluargamu. Kamu masih muda dan energi. Kalau kamu hanya menginginkannya karena dia bisa menghasilkan uang, itu tidak perlu. Bukankah dia juga mulai menghasilkan uang dengan mengandalkan keluarga Hanmu? Para reporter dan Huo Zixing tercengang mendengar ini. Bahkan, Wang Qifeng dan Zhao Xinchen, yang awalnya ingin menguliti Yan Jingyi hidup-hidup sampai urat-uratnya tertarik keluar, mau tak mau mengacungkan jempol karena kagum. Wah, wanita ini sungguh seperti bandit gangster yang begitu kuat dan tak terkalahkan. Dia memiliki kemampuan berbicara yang sangat realistis dan tak terbantahkan. Keterampilannya dalam berkelahi juga tidak perlu diragukan lagi. Sialnya, kenapa mereka harus bertemu dengan orang tidak normal ini? Sebagai seorang wanita, aku benar-benar memandang rendah dirimu. Senyuman di wajah Yan Jingyi telah menghilang. Dia menatap mata Han Yufang dengan jijik. Bukankah katanya perempuan di abad ke-21 menjunjung tinggi kemandirian dan tidak pernah bergantung pada pria? Bagaimana bisa kamu tidak bisa hidup tanpa seorang pria? Kamu. Jika pria ini hebat, boleh saja kamu mempertahankannya. Tapi,
dia itu hanya sampah tak tahu diri yang bahkan tidak bisa mengendalikan adik laki-lakinya sendiri. Apakah kamu tidak takut dengan penyakit menular? Aku juga terkagum-kagum padamu, bisa-bisanya kamu dengan bodohnya memaafkan suami yang berselingkuh di depan mata kepala sendiri. Setelah mengatakan ini, Yan Jingyi mulai bertepuk tangan. Han Yufang mengepalkan tangannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu semua itu? Hanya saja, dia memang tidak mau terlalu memedulikannya. Jangan bilang kalau semua ini demi anak. Kamu pasti juga tidak ingin anakmu kelak menjadi sampah seperti dia. Berpisah adalah jalan keluar yang lebih baik dilakukan secepat mungkin. Andai aku adalah anakmu, hal pertama yang aku lakukan adalah membunuh pria itu, lalu Cheng Ruoxue yang menjijikkan. Ibarat kata, jika priamu itu hanya bekerja mengurus benda seperti jarum sulaman untuk bermain-main, mungkinkah Cheng Ruoxue datang sendiri dan membiarkan tubuh mereka berdua menempel satu sama lain? Kata-kata kasar macam apa ini? Yan Jingyi melontarkan semua ini tanpa memolesnya dengan kata-kata yang halus. Cheng Ruoxue dan Wang Jianhang menatap Yan Jingyi dengan ganas. Seluruh tubuh mereka gemetar karena amarah. Wang Qifeng dan Zhao Xinchen diam-diam bergerak ke sudut ruangan dekat dinding. Untungnya, mereka tidak lolos begitu saja. Siapa yang bisa bertahan berada di dekat wanita ini? Akhirnya, beberapa polisi berpakaian dinas muncul di koridor. Yan Jingyi menunjuk mereka berempat. Ada juga Li Hua yang berperan sebagai mucikari. Tangkap mereka semua, jangan sungkan-sungkan memberikanku penghargaan karena telah membantu penangkapan kegiatan ilegal ini. Sayang, Wang Jianhang menjadi panik. Pada saat ini, Han Yufang mulai serius memikirkan apa yang dikatakan Yan Jingyi. Meskipun wanita ini sangat kasar dan ucapannya sangat tidak enak didengar, tetapi harus diakui bahwa apa yang dikatakannya cukup masuk akal. Nona Han, kehidupan ini sangat singkat. Lebih baik memelihara anjing daripada memelihara serigala yang tidak tahu terima kasih. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa kembali untuk memeriksa ulang. Aku yakin bahwa manusia sampah ini sudah mulai membuat rencana untuk menghancurkan keluarga Hanmu. Aku berani menggunakan nyawa Huo Zixing sebagai jaminannya. Mata Huo Zixing yang indah melotot lebar. Mengapa harus menggunakan nyawanya sebagai jaminan? Han Yufang terdiam sejenak, kemudian dia berkata, apa hubunganmu dengan Huo Sanxiao? 34 orang bodoh yang berkomentar untuk terlihat menonjol. Dia adalah kakak kedua. Aku adalah satu-satunya dewi cantik di hatinya selama 20 tahun hidupnya. Yan Jingyi memuji diri sendiri dengan bangga. Huo Zixing memutar matanya. Pilihan yang paling bijaksana saat ini adalah diam. Han Yufang memandang keduanya. Dia merasa bahwa hubungan mereka berdua tidak hanya sekedar teman biasa. Sebenarnya, Han Yufang sendiri selalu curiga apakah Wang Jianhang mau bertahan dengan keluarga Han atau tidak, tetapi dia selalu berdalih dan membuat alasan untuk mengelabui dirinya sendiri. Tetapi sekarang, mungkin, sudah waktunya dia harus melepaskan Wang Jianhang. Dia adalah Han Yufang, wanita yang terlahir dari keluarga kaya dan paling berpengaruh secara turun-temurun. Lalu, kenapa tidak langsung bercerai saja? Paman polisi, kenapa kalian hanya diam saja? Aku benar-benar curiga kalau orang-orang jahat ini menggunakan sesuatu yang dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jika tidak percaya, biarkan mereka menghabiskan sebotol anggur merah itu. Polisi memandang Huo Zixing dan Han Yufang. Melihat keduanya mengangguk, para polisi langsung membawa Wang Jianhang dan yang lainnya pergi tanpa belas kasih. Karena para reporter telah bekerja keras, maka Huo Sanxiao akan mentraktir kalian semua untuk makan udang karang Australia hari ini. Karena Yan Jingyi yang pertama memposting berita tersebut tanpa alasan sampai menjadi heboh, akun Weibo-nya menjadi terekspos dan menarik banyak anti-fans. Netizen sekarang khawatir tentang keselamatan Cheng Ruoxue, dan bahkan banyak orang di Sengjing mengunjungi rumah Cheng Ruoxue. Aku sangat cemas. Apakah masih belum ada kabar dari Ruoxue? Dasar Yan Jingyi, si sampah menjijikkan yang tidak punya orang tua. Kurasa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin saja Cheng Ruoxue memang bukan orang baik. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak memihak siapapun. Hei kamu yang berkomentar di atas, apakah kamu dilahirkan oleh ibu yatim piatu seperti Yan Jingyi? Aku harap kamu besok diculik oleh Yan Jingyi dan diambil fotonya seperti Cheng Ruoxue. Selalu ada beberapa orang bodoh yang berkomentar untuk terlihat menonjol dari yang lain. Keberadaan mereka memang terasa. Yan Jingyi,
yang kita ketahui sebagai aktris tidak terkenal dan hanya memainkan peran pembantu, ternyata juga memiliki penggemar. Persetan, aku terkejut. Sebenarnya dia adalah pemimpin bandit yang keji. Betapa sombongnya wanita ini. Apakah Jalang itu benar-benar berpikir bahwa dirinya adalah pemimpin sekelompok pecundang? Sampah jelek seperti itu masih saja menempel pada Huo Sanxiaoku. Dasar tak tahu malu, mati saja sana. Yan Jingyi bersandar di kursi mobil bagian belakang, sedangkan Huo Zixing di sebelahnya sedang membaca komentar yang ditujukan pada Yan Jingyi satu persatu. Hei, apakah kamu perlu bantuanku untuk mengatasi para netizen yang berkomentar seenaknya? Departemen Hubungan Masyarakat di perusahaan kami adalah yang terbaik di industri ini. Dari awal, aku adalah aktris yang bernaung di bawah agensi perusahaanmu. Ini sungguh sangat mengejutkan. Yan Jingyi berujar dengan polos, seperti benar-benar tidak tahu apa-apa. Huo Zixing segera menutup mulutnya. Sebagai CEOTG Entertainment, dia tentu tahu betapa menyedihkannya sumber daya yang disediakan perusahaan untuk Yan Jingyi. Tapi, dia kemudian mengatakan bahwa akan mencarikan manajer pribadi baru yang hanya fokus untuk Yan Jingyi. Sayangnya, Yan Jingyi sendiri yang menolak usulan Huo Zixing itu. Apakah kamu tidak marah? Kata-kata makian dan hinaan mereka semua sangat kelewat batas. Kamu tidak berpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan bunuh diri, kan? Yan Jingyi memutar matanya menatap Huo Zixing. Apakah aku ini tipikal orang yang akan berpikir untuk bunuh diri di situasi mendesak? Aku sudah melewati pahit manis kehidupan 500 tahun yang lalu, dan ini tidak ada apa-apanya. Terpikirkan untuk bunuh diri, apa aku gila? Meskipun kamu bunuh diri, saudara-saudaramu bunuh diri, dan seluruh keluargamu bunuh diri, aku tidak akan mungkin ikut bunuh diri. Awalnya, para netizen Weibo masih meluncurkan aksi untuk memboikot Yan Jingyi, tetapi tidak lama kemudian, sebuah berita tiba-tiba muncul di daftar topik pencarian panas. Cheng Luoxue diduga dibawa ke kantor polisi. Hanya dalam waktu singkat, berbagai komentar mulai meledak. Syukurlah, terima kasih paman polisi karena sudah menyelamatkan Luoxueku. Luoxue tidak terluka, kan? Ya Tuhan, di mana Yan Jingyi si Jalang itu? Untunglah, aku harap polisi dapat mencarikan psikolog yang lebih baik untuk menenangkan mental Luoxue. Aku mohon, tangkap saja Yan Jingyi dan jebloskan dia ke penjara seumur hidup. Yan Jingyi telah melakukan penculikan berencana. Apapun yang terjadi, bukankah dia harus mendekam di penjara selama beberapa tahun? Kasihan sekali Luoxueku. Dia pasti sangat menderita. Satu persatu dari mereka mulai meratapi nasib Cheng Luoxue, seolah ibu mereka telah meninggal. Alhasil, dalam waktu kurang dari 10 menit, dua topik pencarian panas keluar. Cheng Luoxue dan Wang Jianhang serta dua orang lainnya bersenang-senang melakukan permainan tabu bersama. Cheng Luoxue diduga mengkonsumsi obat-obat yang dapat membuatnya bersemangat melakukan hal-hal menyenangkan. Kali ini, para netizen benar-benar dikejutkan. 35 dia akan memulai karirnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tolong biarkan aku menelaah masalah ini secara perlahan. Apa maksudnya melakukan permainan yang tabu itu? Apakah mereka melakukan pesta seks? Tolong perhatikan, kehidupan artis beda kelas dengan kita. Cheng Luoxue sangat hebat dapat melayani begitu banyak pria. Aku benar-benar mengaguminya. Luar biasa, para penggemar barusan pasti menangis melihat idolanya seperti ini. Kalian pasti tercengang, kan? Idola kalian, Cheng Luoxue, telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Hahaha. Apakah akan ada spesialis mental yang dapat disewa untuk membimbingnya di penjara? Ibuku memiliki kemampuan penglihatan khusus. Dia dapat mengetahui watak seseorang hanya dengan melihat gerak-geriknya saja. Ketika dia pertama kali melihat Cheng Luoxue, dia bilang bahwa Cheng Luoxue adalah artis yang pintar berpura-pura menyedihkan dan rapuh di depan orang-orang, tetapi kenyataannya di belakang, dia adalah wanita rubah yang licik. Untuk para penggemar fanatiknya yang selalu menganggap tindakan idolanya selalu benar, apakah pada akhirnya kalian meruntuhkan rumah kalian sendiri? Sangat menyebalkan saat mengetahui bahwa Cheng Luoxue hanya perlu bekerja sama dengan pria tampan dan menjeratnya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Sebelumnya, orang-orang hanya diam saja saat membaca komentar buruk yang ditujukan pada Yan Jingyi, tapi setelah Cheng Luoxue dibawa ke kantor polisi, sekarang mereka mulai membalasnya. Para netizen yang ikut ditindas oleh penggemar Cheng Luoxue karena tidak membela idolanya, kini akhirnya merasa bangga dan gembira.
Satu persatu dari mereka mulai menyindir artis yang dibangga-banggakan itu dan mulai bertarung di kolom komentar. Huo Zixing juga merasa begitu antusias dan bahkan masuk ke Weibo menggunakan akun pribadinya untuk berkomentar. Huo Sanxiao berada di kerumunan bunga mengirimkan komentar, pengunjung ingin pergi, maka tuan rumah mempersilakan dan mengantarnya keluar. Lagi pula, dia sudah disuguhi makanan dan minuman enak di dalam. Huo Zixing adalah tokoh terkenal di Sengjing, dan bahkan di seluruh negeri. Dia memiliki paras yang tampan, punya banyak uang, dan sangat mudah bergonta-ganti pacar. Selain itu, dia adalah CEOTG Entertainment. Sebagian besar para selebriti dari pekerja industri hiburan mengikuti akun Weibo-nya. Wajar saja kalau jumlah penggemar Weibo-nya juga meningkat, bahkan setara dengan seorang artis top di Cina. Begitu postingan tersebut terkirim, dia sudah mendapatkan sangat banyak komentar. Bukankah Cheng Ruoxue adalah mantan pacar Huo Sanxiao? Mungkinkah San Sao yang pertama memutuskan hubungan? Aku sudah bilang, hubungan mereka terlalu mencurigakan. Wanita secantik Cheng Ruoxue ternyata menjual diri kepada orang lain. Huo Sanxiao menyukai wanita glamor yang seksi dan suka mengenakan pakaian terbuka serta riasan yang sangat tebal. Sudah seharusnya dia memandang rendah wanita itu. Benar apa yang dikatakan komentar di atas. San Sao, lihatlah aku. Kapan aku memiliki kesempatan menjadi kekasihmu? Huo Zixing membaca-baca komentar dan menggoyangkan ponselnya di depan Yan Jingyi dengan sangat bangga. Kamu lihat tidak, inilah yang dinamakan pesona seorang tuan muda. Dasar gila. Pada akhirnya, dapat terlihat bahwa hari-hari yang suram akan segera berlalu. Tepat pada jam 12 siang, berita tentang Yan Jingyi muncul di topik pencarian panas. Alasan mengapa Yan Jingyi membenci Cheng Ruoxue. Berita ini diposting oleh akun besar yang telah terverifikasi di platform Weibo. Akun tersebut memiliki simbol V berwarna biru dan memiliki banyak penggemar. Foto dua orang tersebut saat berperan dalam drama Tidak Pernah Melupakan Cintamu hingga Hotel Dongfang keluar satu persatu. Berita-berita tersebut berbagai judul, bagaimana Cheng Ruoxue mengambil keuntungan dengan menindas orang lain, bagaimana trik dia mempermalukan Yan Jingyi, bagaimana Yan Jingyi terus melawannya, Yan Jingyi mengalahkan Zhao Xinchen, Wang Qifeng, dan dikhianati oleh manajernya sendiri yang bekerja sama dengan Cheng Ruoxue untuk menghancurkan Yan Jingyi, dan masih banyak lagi. Singkatnya, Yan Jingyi dicitrakan sebagai serangga kecil yang malang dan harus bertahan sampai akhir tanpa kenal lelah untuk mencapai mimpi yang dia inginkan. Alhasil, karirnya dihancurkan Cheng Ruoxue hingga membuat semua orang menghujat dan memaki-makinya habis-habisan. Sementara itu, jika kisah Cheng Ruoxue diadaptasikan dalam novel, dia benar-benar menjadi pemeran antagonis yang sangat pintar tenggelam dalam aktingnya. Dia terlalu sering berpura-pura terlihat menyedihkan untuk memenangkan simpati orang lain. Kini tibalah saatnya semuanya terungkap. Selama ini dia hanya berpura-pura tampak suci di luar, namun ternyata memiliki hati yang busuk. Maaf, Yan Jingyi, aku sudah salah paham padamu selama ini. Aku dulu adalah penggemar Cheng Ruoxue, tapi sekarang tidak lagi. Mari kita perhatikan Yan Jingyi saja. Meskipun aku tidak memiliki perasaan yang baik untuk Yan Jingyi, tapi nasibnya benar-benar menyedihkan. Dia harus berurusan dengan mereka semua. Aku suka sifat Yan Jingyi yang begitu pemberani. Tidakkah menurut kalian itu sangat keren? Kak Jin memang benar-benar luar biasa. Kak Jin, aku menantikan proyek barumu. Cheng Ruoxue benar-benar hancur, bahkan dia harus melakukan pertarungan besar dengan Wang Jianhang di penjara karena alasan ini. Zhao Xinchen dibebaskan dengan jaminan keluarganya. Katanya, dia berlutut di pintu kantor polisi dan bersumpah kepada Tuhan kalau dia tidak akan pernah lagi memprovokasi Yan Jingyi dalam hidupnya. Karena semua ini, nama Yan Jingyi terus menempati jajaran topik pencarian terpanas. Hujan di musim panas datang seperti yang diharapkan. Awan gelap menutupi langit Sengjing. Setelah hujan deras, hiruk-pikuk dan kebisingan kota akhirnya mereda, digantikan dengan ketenangan. Yan Jingyi sedang memeluk setumpuk naskah sambil bersandar di sofa. Dia akan memulai karirnya. Semuanya, Nona Huo kita akan segera muncul. Selanjutnya bab 36 akankah kakak bercerai dengannya?